Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman, saya lagi kegiatan hari ini dimulai dari jemur-jemur pakaian. Dan alhamdulillah, masya Allah pagi ini tuh cuacanya indah banget ya teman-teman. Dan di sini tuh mataharinya itu baru terbit gitu, jadi kelihatannya itu hangat banget gitu ya. Nah di sini seperti biasa para emak-emak kalau pagi-pagi itu ngebabu ya teman-teman. Nggak ada yang aneh, yang pastinya setelah si kakak, si ade pada berangkat sekolah, di sini saya langsung gercep untuk beres-beres di rumah. Karena bukan apa-apa ya teman-teman, kalau belum pada berangkat itu tuh riweuh ya teman-teman dengan menyiapkan persiapan mereka. Ya walaupun buku dan lain sebagainya dan atau gimana-gimananya itu tuh mereka pada bisa sendiri ya teman-teman. Tapi di sini tuh ya seperti sarapan, menyiapkan untuk mandinya, ya seperti kerepotan seperti itulah ya. Pokoknya sebelum mereka berangkat itu tuh belum jongjon atau belum tenang ya teman-teman. Jadi setelah mereka berangkat baru deh saya yang beraktivitas dengan sesungguhnya ya teman-teman di rumah. Nah kalau emak-emak ya memang seperti ini setiap harinya ya teman-teman, terkecuali kalau orang kaya ya teman-teman. Kalau orang kaya yang pastinya itu bakal punya pembantu atau apa, jadi yang pastinya kalau pagi hari atau apa itu tuh pasti udah disiapin dan disediain gitu. Nah kalau emak-emak seperti saya di rumah seperti ini, sederhana seperti ini, itu tuh semuanya bekerja serba sendiri ya teman-teman. Terkecuali kalau ada yang bisa dibantu oleh pak suami itu tuh bisa dibantu. Kalau yang tidak bisa mah ya nggak apa-apa ya teman-teman, dikerjain sendiri aja. Dan yang pastinya kalau mangkas-mangkas rumput itu tuh saya benar-benar nggak bisa ya teman-teman, karena untuk megang parangnya itu harus benar-benar kencang gitu ya. Kalau bisa masih bisa, tapi pelan gitu ya teman-teman, dan hasilnya itu nggak cepet gitu beresnya. Jadi untuk mangkas-mangkas rumput mah saya bagi tugas aja sama pak suami, biar untuk urusan rumah saya yang kerjakan ya teman-teman. Jadi dibagi-bagi aja. Oke, untuk jemur pakaian sudah selesai. Di sini saya lanjut ke dapur, dan di sini saya mau unboxing dulu belanjaan ya teman-teman seperti biasa. Kalau belanjaan di kampung ya seperti ini ya. Nah tadi itu yang pertama saya buka itu tuh ada lenca ya teman-teman, dan di sini ada tahu juga, dan ini saya udah metikin cabai rawit dan juga tomatnya dan juga baput dan juga bawang merahnya, dan pasti teman-teman juga sudah pada tahu ya. Nah di sini sebelum dieksekusi saya mau cuci terlebih dahulu untuk tahu, untuk lencanya dan juga cabai rawitnya. Di sini tuh bukannya sok bersih atau apa, tapi di sini wajib banget dibersihin ya teman-teman, biar semuanya itu bersih gitu. Nantinya itu pas dimasak jadi higienis gitu ya teman-teman. Nah untuk tahunya ini setelah dicuci nanti saya mau marinasi aja. Dan ini untuk lencanya bisa ditumis, bisa disayur juga gitu ya. Kalau bahasa Sunda masih dikerecek gitu teman-teman. Dan di sini bisa dibuat lalapan juga, lalapan mentah atau direbus, itu tuh bisa banget. Ini tuh lenca mungkin keluarga cempokak gitu ya teman-teman. Untuk cempokak kan batangannya itu jauh lebih besar. Kalau lenca seperti ini batangannya kan kecil-kecil ya. Dan ini tuh sebangsa, mungkinnya sebangsa cempokak gitu. Dan saya lebih suka yang lenca. Untuk cempokak di daerah saya itu jarang banget yang jualannya teman-teman. Tapi kalau di pasar mah banyak. Tapi untuk tukang sayur jarang banget bawa ya teman-teman. Jadi untuk cempokak saya jarang beli karena tukang sayurnya juga jarang ada gitu ya teman-teman, jarang bawa. Nah di sini lanjut lagi untuk membersihkan juga cabai rawit, tomat dan juga baput dan juga bawang merahnya. Oke, tanpa menunggu lama di sini saya langsung aja manasin minyak ya teman-teman. Di sini tuh saya mau goreng tahunya, dan untuk tahunya sudah saya marinasi pakai Royco ayam aja ya teman-teman, tidak pakai bumbu racik gitu ya, karena untuk ke warungnya males banget. Karena tadi dari Kang Sayur untuk bumbu racik
tempe goreng itu tuh nggak ada ya teman-teman, adanya cuman bumbu lodeh aja. Jadi saya skip aja, nggak pakai bumbu racik gitu. Jadi saya raciknya, maksud saya memarinasi tahunya itu pakai kaldu ayam aja ya teman-teman. Ini tuh sudah enak. Dan di sini si kakak si ade itu tuh walaupun hanya digoreng seperti ini, mereka itu pada suka ya teman-teman. Dan makannya itu pada lahap-lahap banget. Oke, untuk tahunya selesai digoreng, di sini saya langsung alihkan aja di wadah. Dan untuk minyaknya saya pakai untuk goreng ikan ya teman-teman. Di sini tuh ada ikan. Di sini saya tambahkan sedikit micin juga ya teman-teman biar gurih. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik sampai ikannya itu agak garing. Nah, alhamdulillah untuk ikannya juga sudah selesai, langsung aja disalin dan minyaknya jangan diangkat dulu. Di sini untuk minyaknya saya pakai untuk nyambel ya teman-teman. Dan ini tuh cabai rawit, tomat, dan juga baput bamernya saya masukkan ke dalam wajan. Seperti biasa diolah-oleh gitu ya teman-teman sampai layu. Dan nanti setelah layu saya bakal ulek di wajannya teman-teman untuk kali ini mah. Karena lumayan agak males kalau langsung dituang dicobek ya. Setelah persambelannya layu ya teman-teman, di sini saya masukkan bumbu-bumbunya. Saya tambahkan kaldu ayam dan juga gula pasir. Hari ini tuh saya nggak pakai garam dan juga sasa ya teman-teman, tapi pakai kaldu ayam aja. Nah, ini singkat ceritanya untuk sambalnya itu sudah dihaluskan dan dihaluskannya langsung di wajan. Dan di sini setelah dihaluskan jarang banget saya langsung angkat, tapi saya nyalakan dulu apinya ya teman-teman biar airnya itu agak surut. Karena kalau airnya itu agak surut nanti sambal gorengnya itu nggak mudah basi dan jauh lebih enak ya. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini sudah selesai semua. Ada tahu goreng, ada ikan goreng juga, ada sambal goreng, dan ada lalapan lenca. Masya Allah, tabarakallah, wajib disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini ya teman-teman, biar nikmatnya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah masak di sini tuh harinya sudah mulai agak sore ya teman-teman. Di sini tuh saya sudah sarapan atau makan siang juga, udah istirahat juga, dan di sini tuh lumayan agak mendung juga cuacanya teman-teman setelah sore hari. Dan di sini saya mau angkat-angkat dulu jemuran. Dan di sini untuk spraynya langsung aja nih saya mau lipat ya teman-teman biar enggak kusut gitu ya. Jadi pas nanti tinggal dimasukkan aja ke lemari. Dan untuk yang lain nama nanti nyusul aja lah ya. Untuk spray seperti ini mudah banget kotor, apalagi punya si kakak dan juga si adek. Itu tuh gampang banget kotornya teman-teman. Di sini tuh walaupun 1 minggu aja itu tuh kayak udah dekil gitu ya. Mungkin mereka itu dari yang pertama dari keringatnya, yang keduanya ya seperti itulah ya. Kalau mereka tidur itu tuh benar-benar harus gercep untuk diganti karena bukan apa-apa. Kasihan juga ya teman-teman kalau kotor, karena ngelihatnya juga yang pertama nggak enak dilihat, yang keduanya juga bau gitu ya. Kalau kotor tuh nggak enak untuk ditiduri, sedangkan tidur itu kan istirahat. Mereka itu butuh yang nyaman-nyaman, apalagi kalau sedang belajar ya. Jangankan yang belajar, kita juga nih para emak-emak yang sudah lelah merasakan kasur bersih gitu, spray yang wangi, itu tuh bikin nyaman, bikin betah gitu pas istirahat, jadi bikin rileks gitu ya teman-teman. Ya walaupun spraynya itu udah buluk gitu ya, dan belum ada yang baru lagi, tapi tetap disyukuri karena masih punya spray untuk ganti gitu ya teman-teman. Karena untuk spray seperti ini kalau satu aja itu tuh rasanya sih buat saya mah kurang ya teman-teman, karena nggak ada untuk ganti. Nah kalau ada untuk ganti mah enak, kalau yang satunya itu mau dicuci ada yang satunya lagi gitu. Jadi gak perlu nunggu dulu, apalagi kalau musim hujan ya teman-teman, itu tuh bener-bener kerepotan banget. Oke, di sini saya lanjut lagi nih untuk ngelipat pakaian. Dan di sini ngelipat pakaiannya alhamdulillah yang tadi di hanger ya teman-teman, walaupun gak terlalu banyak. Di sini saya cicil-cicil aja. Oh ya, tadinya itu saya mau bongkar dulu untuk lungsuran pakaian bayi ya dari adik ipar saya. Tadinya itu mau dicuci gitu ya, nyicil-nyicil biar nantinya itu udah pada wangi gitu. Tapi di sini cuciannya masih banyak banget, jadi saya dahuluin aja untuk pakaian-pakaian yang besar-besar gitu ya teman-teman.
Dan nantinya itu insya Allah kalau udah luang waktunya saya mau nyicil untuk nyuci-nyuci gitu ya. Ya lumayan aja lah ya teman-teman untuk ganti gitu kan, karena untuk dede bayi karena lebih boros biasanya teman-teman kena pipis atau apa itu tuh langsung ganti biar dede bayinya itu nggak iritasi dan tetap nyaman ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya kemarin tuh ngobrol sama adik ipar, kata adik ipar saya itu tuh ada ya bekas lahirannya kemarin, dan di sini tuh untuk yang bagus-bagus kata saya mau pinjam dulu gitulah ya teman-teman. Dan di sini tuh untuk baju dede bayi mah kan kepakainya juga sebentar gitu ya, jadi untuk beli mah nanti aja, nggak perlu banyak-banyak, cuman beberapa biji aja itu tuh insya Allah udah cukup gitu ya. Dan di sini tuh saya mau ambil aja baju untuk dede bayi yang ada di adik ipar saya atau lungsuran dari adik ipar saya untuk dicuci-cuci terlebih dahulu biar nantinya itu nggak terlalu kerepotan, karena sebentar lagi kan mau bulan Ramadan ya teman-teman, yang pastinya itu kesibukan lebih sibuk gitu ya dari pagi sampai sorenya karena ada sahur dan juga ada buka puasanya gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau nyicil-nyicil aja dulu untuk mengerjakan semuanya biar nantinya itu nggak kerepotan, apalagi pas nanti itu bulan puasa insya Allah. Nah itu saya 9 bulan ya teman-teman, dan di sini tuh saya harus benar-benar siap-siap untuk nyicil-nyicil semuanya gitu ya biar nantinya itu gak kewalahan. Nah teman-teman, ngelipat pakaian mengakhiri video saya hari ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.